Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas F, akan mempresentasikan review artikel dengan judul Tinjauan Analisis mengenai Dampak Lingkungan. Dapatkah strategi merger dan akuisisi hijau meningkatkan investasi perlindungan lingkungan dari perusahaan yang terdaftar? Sebelumnya, perkenalkan nama anggota dari kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri Ayunda Kusuma Yulianti dengan NPM 222. Yang kedua ada Rapita Selina AAT dengan NPM 226. Yang ketiga ada Friska Inge Arfiani dengan NPM 237. Yang keempat ada Iftinandea Wresti R dengan NPM 243. Yang kelima ada Rehan Umardani dengan NPM 244. Yang keenam ada Azel Naufal dengan NPM 253. Dan yang keenam ada Rania Almila Randinda dengan NPM 261. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya ada abstrak. Beberapa tahun terakhir, perusahaan polusi berat sering mengadopsi strategi merger dan akuisisi hijau atau bisa disebut GMA untuk mendapatkan teknologi dan sumber daya hijau untuk mewujudkan transformasi dan meningkatkan industri polusi. Dalam makalah ini, metode PSM DID dan metode DID non-linear digunakan untuk analisis empiris. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa GMA dapat mempromosikan EPI dan efek marginal GMA horizontal terhadap EPI lebih besar daripada GMA vertikal dan GMA campuran. Dampak menunjukkan bahwa GMA menghambat EPI dengan meningkatkan biaya merger dan akuisisi dan biaya manajemen dan mempromosikan EPI dengan meningkatkan reputasi perusahaan, kesadaran lingkungan, meningkatkan kemampuan pembiayaan dan subsidi. Berdasarkan analisis heterogenitas siklus hidup perusahaan, GMA horizontal memiliki dampak besar pada EPI dan pada tahap pertumbuhan dan tahap pematangan. Sedangkan GMA vertikal dapat meningkatkan EPI tetapi pada tahap resesi. Introduction. GMA mengacu pada akuisisi, merger dan kegiatan ekonomi lainnya dari perusahaan untuk memperoleh sumber daya hijau dan pengembangan teknologi hijau. Misalnya pada tahun 2014, Chifen Jilon Gold Mining mengakuisisi 100% ekuitas Yongfen Environmental Production Technology menggunakan teknologi pengolahan 3 limbah untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan akhirnya menghentikan proses produksi mundur. Pada 12 Januari 2016, Yunnan Water Investment mengakuisisi 75,51% ekuitas Harbin Chenan Industrial University Environmental Production Technology dengan skala penanganan polusi 16.000 ton dan peningkatan keuntungan yang signifikan. Selanjutnya ada kontribusi marginal makalah terutama tercermin sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama, makalah mengeksplorasi dampak dari GMA pada EPI dan memberikan ide-ide baru untuk lebih mempromosikan pengembangan dan memberikan referensi teoritis untuk menyesuaikan strategi GMA. Kedua, makalah menggabungkan model PSM DID dan model DID non-linear untuk menguji pengaruh GMA dan EPI, dan komprehensif menguji hubungan antara GMA dan EPI. Ketiga, makalah menjelaskan jalur dampak dari GMA dan EPI melalui efek crowding out, perubahan kapasitas tata kelola lingkungan, dan membandingkan dampak horizontal GMA, vertikal GMA, dan campuran GMA untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Yang terakhir, hasilnya mengungkapkan dampak positif dari GMA pada EPI. Dampak horizontal GMA dan EPI lebih besar daripada tahap pertumbuhan. Dampak GMA vertikal pada EPI lebih besar pada tahap pematangan. Sedangkan pada tahap resesi, GMA akan menghambat EPI. Studi pengaruh GMA
pada EPI sangat penting secara praktis untuk realisasi peningkatan usaha dan perbaikan lingkungan ekologis. Di sini EPI perusahaan dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada investasi dalam aset tetap perlindungan lingkungan. Kedua, biaya operasi proyek atas fasilitas perlindungan lingkungan. Ketiga, manajemen lingkungan dan biaya penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua, tinjauan pustaka. Faktor yang mempengaruhi EPI ada 2, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal seperti regulasi lingkungan, subsidi pemerintah, dan pembiayaan perbankan. Dalam peraturan lingkungan, Magiono dan Santayolo tahun 2017 menemukan bahwa peraturan lingkungan informal lokal dapat meningkatkan EPI. Dampaknya lebih signifikan di perusahaan keluarga. Selanjutnya ada Liao dan Xi tahun 2018 menemukan bahwa tuntutan publik dan peraturan lingkungan pemerintah adalah alasan penting untuk EPI. Yang ketiga, XUDKK tahun 2017 menemukan bahwa peraturan emisi karbon dioksida melemahkan investasi hijau di sektor jasa. Dalam hal subsidi pemerintah, subsidi moneter dan insentif pajak dapat mendorong investasi energi terbarukan, tetapi pengaruh insentif pajak lebih signifikan. Selanjutnya, Jung dan Feng tahun 2020 menemukan bahwa subsidi pemerintah untuk pengembangan teknologi hijau perusahaan dapat secara signifikan meningkatkan EPI perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan sosial dalam pembiayaan perbankan. Dan yang terakhir, Falcon tahun 2018 menemukan bahwa hubungan jangka panjang antara perusahaan dan bank kondusif untuk meningkatkan EPI. Selanjutnya, faktor internal, yaitu seperti pengaruh struktur tata kelola perusahaan, skala perusahaan, kinerja perusahaan, dan karakteristik perusahaan lainnya pada EPI telah dieksplorasi. Dalam struktur pemerintah, Anton DKK tahun 2004 menemukan bahwa salah satu alasan penting untuk meningkatkan EPI adalah tekanan dari investor dan pemangku kepentingan lainnya. Jacobi DKK juga mengungkapkan bahwa perusahaan dengan mekanisme tata kelola perusahaan yang kuat cenderung mengadopsi strategi pengendalian eksternal untuk mengurangi konflik pemilik manajer agen dan meningkatkan EPI. Dalam hal karakteristik dasar perusahaan, Porter dan Derlinder tahun 1995 menemukan bahwa perluasan skala perusahaan dapat mempromosikan EPI. Lainnya, Claassen dan McLaughlin tahun 1996 menemukan bahwa perusahaan dengan kinerja yang lebih baik lebih bersedia untuk meningkatkan perlindungan lingkungan. Dan apakah itu faktor eksternal atau faktor internal perusahaan, mereka memiliki dampak yang signifikan terhadap EPI. Namun tidak ada penelitian yang dilakukan oleh perspektif GMA dan apakah GMA strategi dapat mempromosikan EPI tersebut. Selanjutnya ada dampak ekonomi dari merger dan akuisisi. Ada beberapa studi tentang GMA, tetapi banyak studi tentang merger dan akuisisi. Dampak ekonomi dari merger dan akuisisi dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, penelitian menemukan bahwa merger dan akuisisi dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kedua, studi yang ada menemukan bahwa merger dan akuisisi dapat meningkatkan kemampuan pembiayaan. Yang ketiga, studi menemukan bahwa merger dan akuisisi tidak kondusif untuk inovasi. Yang pertama, sebagai contoh, penemuan dari Coset dan McNasty tahun 2013 menemukan bahwa merger dan akuisisi dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar secara silang di Amerika Serikat dapat memperoleh premi akuisisi yang lebih tinggi. Dan menurut Fatemi tahun 2017 menemukan bahwa setelah merger dan akuisisi, pendapatan pemegang saham perusahaan Jepang telah meningkatkan secara signifikan.
menemukan bahwa merger dan akuisisi dapat meningkatkan pendapatan pemegang saham di negara tuan rumah dengan risiko politik yang rendah dapat menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. Yang kedua, sebagai contoh dari penemuan Matahari tahun 2017, menemukan bahwa ada citra diskriminasi pembiayaan dalam merger dan akuisisi asing perusahaan milik negara dan perusahaan swasta, yaitu dalam merger dan akuisisi perusahaan milik negara memiliki kapasitas pembiayaan yang lebih tinggi. Menurut Cornagia dan Lee tahun 2019, menemukan bahwa merger dan akuisisi di California dapat meningkatkan pasokan kredit perusahaan dan mengurangi biaya pembiayaan perusahaan merger dan akuisisi. Dan menurut Cui dan Leung tahun 2020, menemukan bahwa semakin kuat kemampuan manajemen, semakin tinggi kinerja operasi jangka panjang dan kemampuan pembiayaan perusahaan merger dan akuisisi Amerika, dan semakin kuat kemampuan pembiayaan industri yang sama. Yang ketiga, sebagai contoh yang dikemukakan oleh Stibal dan Reisi tahun 2011, bahwa merger dan akuisisi memiliki dampak negatif yang besar pada perilaku inovasi berdasarkan data perusahaan kecil dan menengah. Menurut Haukapp tahun 2019 menemukan bahwa jumlah rata-rata paten dan R&D dari perusahaan yang diakuisisi menunjukkan tren penurunan setelah merger dan akuisisi menggunakan data perusahaan formasi Eropa. Menurut Cevis dan Marsili tahun 2015 menemukan bahwa perusahaan merger dan akuisisi dapat terus melakukan upaya inovasi untuk perusahaan kecil. Merger dan akuisisi membantu mereka melewati inovasi berdasarkan data perusahaan manufaktur Belanda. Dari kesimpulan yang di atas, pertama, terdapat banyak studi mengenai pengaruh ekonomi merger dan akuisisi, namun pengaruh merger dalam kinerja perusahaan dan kemampuan penemuan belum mencapai konklusi yang sama. Dan yang kedua, penelitian yang terdapat belum dianalisis menurut perspektif GMA, dan hanya terdapat sedikit penelitian mengenai pengaruh GMA terhadap perapikan kelola lingkungan perusahaan. Studi ini merupakan suplemen untuk imbas dari GMA. Yang terakhir, sebagian besar penelitian yang terdapat mengenai merger dan akuisisi didasarkan dalam negara dan ekonomi yang maju, dengan keluarnya GMA pada beberapa tahun terakhir, dan untuk GMA untuk Cina. Selanjutnya adalah mekanisme dan hipotesis. Karakter hijau GMA mengacu pada tujuan memperoleh atau mengembangkan keunggulan kompetitif hijau seperti teknologi, sumber daya, atau pengalaman manajemen hijau yang dimiliki oleh perusahaan. Pertama, sumber daya hijau sangat penting bagi kinerja lingkungan dari perusahaan. Berdasarkan teori pengembangan bisnis berkelanjutan, GMA dibagi menjadi 3 jenis, yaitu GMA horizontal, GMA vertikal, dan GMA campuran. GMAH mengacu pada GMA antara perusahaan di industri yang sama atau departemen produksi, atau antara dua perusahaan yang memproduksi dan menjual atau produk serupa. EPI dapat mempromosikan pendanaan melalui GMAF yang bertujuan untuk mengurangi biaya produksi dan memperluas volume produksi melalui merger dan akuisisi perusahaan hijau dengan tautan langsung dan terbalik di rantai industri yang sama. Untuk mempromosikan EPI, GMAM mungkin tidak berdampak langsung pada investasi lingkungan dari dalam kasus GMA lintas sektoral. Sulit untuk mencapai pertukaran pengalaman dan teknologi lingkungan dalam waktu yang singkat. Selanjutnya adalah jalur dampak GMA pada EPI. Berikut analisisnya. Yang pertama ada efek crowding out. Biaya M&A langsung berdasarkan teori biaya transaksi. M&A adalah sebuah biaya yang dihasilkan oleh GMA akan mengkonsumsi sejumlah besar modal dari perusahaan utama M&A. Menghasilkan efek crowding out pada EPI, yaitu tidak kondusif bagi peningkatan EPI. Biaya M&A akan menyumbang relatif sebagian besar pengeluaran kas perusahaan yang akan berkerumun keluar bagian dari EPI. Lalu ada biaya manajemen tidak langsung.
Di satu sisi, berdasarkan skala diseconomies teori, meskipun skala ekonomi adalah manfaat yang dibawa oleh skala produksi dan operasi adaptif, sulit untuk mewujudkan skala ekonomi dalam waktu singkat untuk perusahaan pembeli dan perusahaan penjual pada tahap awal GMA. Lalu selanjutnya ada kesadaran tata kelola lingkungan, reputasi perusahaan. GMA dapat mempromosikan EPI dengan meningkatkan reputasi perusahaan. Setelah GMA, untuk menjaga reputasinya, perusahaan akan menggunakan teknologi perlindungan lingkungan dan pengalaman perusahaan hijau yang digabungkan untuk memperkuat efeknya tata kelola lingkungan perusahaan. Lalu ada tanggung jawab lingkungan. GMA akan mempromosikan EPI dengan meningkatkan tanggung jawab perusahaan untuk melindungi lingkungan. Di satu sisi, persepsi tanggung jawab lingkungan oleh perusahaan berdasarkan teori legitimasi sejalan dengan tujuan pembangunan jangka panjang dan kebutuhan sosial. Lalu ada kapasitas tata kelola lingkungan, terdiri dari kapasitas pembiayaan, yaitu GMA dapat mempromosikan EPI dengan meningkatkan peluang pendanaan. Perusahaan dengan banyak arus kas internal, tetapi kurangnya peluang investasi dan perusahaan dengan sedikit uang, tetapi sedikit peluang investasi, dapat meningkatkan efisiensi penggunaan dana dan menghemat biaya pembiayaan. Lalu ada subsidi pemerintah. GMA dapat mempromosikan EPI dengan meningkatkan subsidi pemerintah. GMA merupakan cara penting bagi perusahaan untuk menerapkan pembangunan hijau dan GMA perusahaan beremisi tinggi didukung oleh kebijakan untuk mendorong transformasi perusahaan pencemar. Lalu ada dampak non-linear GMA pada EPI. GMA dapat menahan EPI dengan meningkatkan biaya M&A dan biaya manajemen, mempromosikan EPI dengan membangun reputasi perusahaan dan pemeliharaan lingkungan, dan mempromosikan EPI dengan meningkatkan kapasitas pendanaan dan subsidi pemerintah. Yang terakhir ada GMA dalam siklus hidup perusahaan yang berbeda. Pada saat ini, GMA akan menghambat EPI. Berdasarkan analisis di atas, hipotesis berikut adalah sebagai berikut. Hipotesis H1. GMA dapat mempromosikan EPI dan GMAH memiliki dampak yang lebih kecil pada EPI dibandingkan GMAF dan GMAM. Lalu hipotesis H2, efek crowding out GMA akan menghambat EPI dan efek kesadaran lingkungan dan kebijakan efek kapasitas tata kelola akan meningkatkan EPI. Lalu hipotesis H3, dengan perubahan waktu, GMA dapat memiliki dampak berbentuk U pada EPI. Lalu hipotesis H4, dalam berbagai siklus hidup perusahaan, GMA dapat mendorong EPI dalam fase pertumbuhan dan kedewasaan. Sedangkan GMA dapat menghambat EPI dalam resesi. Selanjutnya yaitu data dan metodologi. Yang pertama yaitu metode. Untuk metode sendiri dibagi menjadi 3, yaitu PSMDID, model efek interaksi, dan DID nonlinear. Untuk PSMDID dibagi lagi menjadi 3. Tetapi sebelum itu, PSMDID adalah untuk menguji hipotesis H1, maka PSMDID akan digunakan. Karena GMA berdampak pada suatu jenis perusahaan lain tidak terpengaruh oleh kebijakan. Oleh karena itu, pada makalah ini, GMA dianggap sebagai kuasi alami dan menggunakan DID untuk menguji dampak GMA terhadap EPI. Jika hanya mengadopsi model DID, maka dua masalah akan muncul. Yang pertama adalah bias selektivitas yang akan muncul. Karena GMA tidak terjadi secara acak, maka dugaan sampel tidak acak akan menghasilkan sampel bias selektif. Lalu yang kedua, yaitu masalah yang bisa muncul adalah bias heterogenitas. Beberapa perbedaan antara perusahaan EPI dengan GMA dengan yang tidak bisa dikaitkan dengan faktor endogen. Faktor endogen ini tidak dapat berubah dan tidak dapat diamati. Perbandingan langsung dapat menyebabkan bias heterogenitas. Untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut, maka makalah ini akan menggunakan metode dual difference yang berdasarkan pada propensity score. Lalu PSMDID, pengujiannya dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu treatmenta.
Pertama, perusahaan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu perusahaan dengan GMA yang merupakan kelompok perlakuan trade mentah dan perusahaan tanpa GMA yang masuk kelompok kontrol. Lalu yang kedua adalah non-GMA. PSM adalah metode untuk mencari perusahaan non-GMA yang memiliki peluang GMA paling dekat dengan kelompok kontrol, sehingga dapat menyelesaikan defisiensi selektif. Pilih skala perusahaan, pendapatan modal perusahaan, pertumbuhan perusahaan, tingkat keuntungan, faktor produktivitas sebagai covariat untuk mencocokkan. Lalu yang ketiga adalah model benchmark. Setelah pencocokan digunakan metode DID untuk regresinya. Model benchmark yang digunakan yaitu ada rumusnya di sini. Lalu yang dijelaskan pada rumus ini, EPI-IT adalah indikasi investasi perlindungan lingkungan dari perusahaan I di periode T GMA menunjukkan apakah perusahaan I memiliki perilaku GMA. GMA I sama dengan 1 yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki GMA. GMA I sama dengan 0 menunjukkan bahwa perusahaan I tidak memiliki perilaku GMA. Lalu untuk yang T dan IT kecil adalah variabel waktu dummy. Untuk T besar IT kecil sama dengan 1, yaitu mengindikasikan perusahaan I sudah menyelesaikan GMA di periode T. Dan T IT sama dengan 0 menunjukkan perusahaan I tidak memiliki GMA di periode T. VI adalah efek individu yang tetap. VI adalah efek waktu tetap dan EIT gangguan acak. Selain itu, untuk membandingkan dampak berbagai jenis GMA terhadap EPI, maka rumus atau model berikut telah disiapkan di bawah berikut ini. Yang kedua yaitu model efek interaksi. Untuk menguji hipotesis H2 pada makalah ini, 3 model efek interaksi diatur sebagai berikut. Pada rumus 3, 4, dan 5 digunakan untuk menguji efek crowding out, efek kesadaran tata kelola lingkungan, dan efek kemampuan tata kelola lingkungan secara terpisah. Di sini dijelaskan pada rumus yaitu D-cost di sini adalah biaya M dan A. Untuk I-cost adalah manajemen biaya, REP reputasi perusahaan, ENA adalah tanggung jawab lingkungan, FIN adalah kapasitas pembiayaan, dan SUB adalah subsidi lingkungan pemerintah adalah variabel interaksi. Lalu yang ketiga ada model DID non-linear. DID non-linear ini untuk menguji hipotesis H3 model DID non-linear pada makalah. Sebagai berikut dapat dilihat pada rumus nomor 6. Lalu, untuk metode penelitian utama dari makalah ini, hubungan empiris terdapat pada bagian 5 yang ditunjukkan pada gambar 2 di bawah ini. Nah, untuk gambar kedua ini, di sini dijelaskan bahwa untuk tabel yang di sebelah kiri adalah analisis teoritis dan hipotesis utama, dan pengaturan untuk yang tabel kedua adalah yang di sebelah kanan adalah pengaturan dan hasil model empiris. Seperti contohnya hipotesis H1 yang pertama yaitu ada pengaruh GMA pada EP diuji, bandingan GMA yang berbeda di EPI, itu pada tabel analisis teoritis dan hipotesis utama. Untuk tabel pengaturan dan hasil model empiris, terdapat model PSM DID, dan ada paralel uji hipotesis dan PSM DID hasil. Selanjutnya yaitu ada variabel. Variabel di sini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Green Merger and Acquisition atau yang dapat disingkat menjadi GMA. Lalu kedua ada variabel investasi perlindungan lingkungan atau yang bisa disebut dengan EPI. Dan yang terakhir adalah yang ketiga yaitu variabel control. Pada Green Merger and Acquisition atau GMA, secara manual mengumpulkan tentang pemberitahuan M dan A dari daftar perusahaan yang memiliki polusi yang tinggi, menggunakan metode analisis konten latar belakang tiap kasus M dan A. Lingkungan bisnis perusahaan terdapat pembeli dan penjual serta dampak dari M dan A pada pembeli dan penjual dengan menganalisis perusahaan secara komprehensif untuk menilai apakah merger dan akuisisinya adalah GMA. Nah, di sini jelaskan variabel GMA adalah variabel dummy. Jika perusahaan memiliki perilaku GMA, maka GMA adalah 1. Jika tidak memiliki perilaku, maka GMA sama dengan 0. Cangkupan perusahaan yang masuk daftar polusi berat adalah sebagai berikut. Menurut guideline untuk informasi lingkungan yang dikeluarkan
dikeluarkan Cina pada 14 September 2010 yaitu tenaga panas, baja, semen, aluminium, elektronik, batu bara, metalurgi, industri kimia, petrokimia, bangunan, pembuatan kertas, industri pembuatan bir, farmasi, fermentasi, tekstil, kulit, dan pertambangan, dan lain-lain, termasuk polusi berat. Daftar perusahaan yang memiliki polusi pada 2008 sampai 2018, data yang digunakan didapat dari database CSMAR atau China Stock Market and Accounting Research Database. Nah, pada makalah ini atau pada variabel ini, kriteria yang digunakan untuk screening adalah terdapat 6. Yang pertama yaitu jenis transaksi M dan A adalah akuisisi ekuitas, akuisisi aset, dan penggabungan usaha atau merger. Yang kedua, perusahaan utama dan target adalah perusahaan Cina, tidak termasuk transaksi ST atau special treatment pada tahun M dan A. Yang ketiga, penggabungan dan akuisisi sudah selesai. Dan keempat, tidak termasuk perusahaan yang kehilangan data keuangan dan data pengumumannya tidak lengkap. Yang kelima, tidak termasuk penggabungan pada industri keuangan. Dan terakhir yang keenam, yaitu tidak termasuk perusahaan yang tidak lulus Rapat Umum Pemeriksaan Pemegang Saham atau CSRC atau China Securities Regulatory Commission. Akhirnya, 1.873 sampel M dan A dari 2008 hingga 2018 diperoleh dan didistribusi. Sampel ditunjukkan pada gambar di bawah ini, pada gambar ketiga, dan hal itu dapat dilihat dari distribusi bahwa proporsi peristiwa GMA terus meningkat. Pada tahun 2018, proporsi kejadian GMA di semua sampel M dan A telah mencapai hampir 50%. Jadi artinya GMA telah menjadi cara penting untuk heavy perusahaan pencemar untuk diubah dan ditingkatkan. Selanjutnya yaitu investasi perlindungan lingkungan atau bisa disebut dengan EPI. Sejak perusahaan yang terdaftar mulai mengungkapkan lingkungan formasi tahun 2008, periode sampel penelitian ini adalah dari tahun 2008 sampai 2018. Menurut catatan konstruksi dalam proses di tahunan laporan perusahaan yang terdaftar, secara manual menyusun lingkungan baru proyek perlindungan perusahaan pada periode berjalan dan perhitungan menentukan jumlah total proyek perlindungan lingkungan baru di periode berjalan sebagai indikator EPI perusahaan. Untuk mengeli efek skala Inet, rasio investasi perlindungan lingkungan dibagi dengan total aset pada akhir periode diambil sebagai pengukuran EPI. Lalu, sampel dari makalah ini adalah perusahaan yang terdaftar dengan polusi berat. Di dalam gambar titik 4 ini atau di gambar di bawah ini, makalah ini menghitung rata-rata EPI dari 16 polusi berat di industri. Dapat dilihat bahwa EPI industri yang berbeda cukup berbeda. Tetapi EPI perusahaan terdaftar yang sangat tercemar sebagian besar di bawah 0,2. Jadi masih ada ruang besar untuk memperluasan EPI berat industri polusi. Lalu yang ketiga, variabel yang ketiga yaitu variabel kontrol. Makalah ini berfokus pada variabel kontrol dari 3 aspek: karakteristik perusahaan, situasi keuangan, dan struktur tata kelola perusahaan. Dari perspektif karakteristik perusahaan, makalah ini memiliki ukuran perusahaan SCA dan usia perusahaan atau age. Dari perspektif situasi keuangan, ia memilih profitabilitas atau dapat disingkat menjadi PRO, arus cash, leverage keuangan LEV, tingkat pertumbuhan perusahaan GRO, grow. Dari perspektif struktur tata kelola perusahaan, ia memilih konsentrasi ekuitas atau dengan kode TOP dan rasio direktur independen IND. Definisi variabel kontrol dan variabel lainnya dapat dilihat pada tabel 1. Nah, pada tabel 1 ini menjelaskan tentang indikator-indikator secara khusus meliputi peringkat aset, pendapatan, laba bersih dan nilai perusahaan dalam industri, rasio kewajiban aset, rasio aliran modal, jangka panjang rasio utang berjangka, laba bersaham apakah perusahaan tersebut diaudit oleh 4 kantor akuntan internasional besar, tingkat pertumbuhan berkelanjutan perusahaan, dan proporsi direktur independen perusahaan.
Lalu, evaluasi tanggung jawab sosial Hexun ditunjukkan untuk perusahaan yang terdaftar di China. Ini adalah sistem evaluasi tanggung jawab sosial pertama yang dibangun dengan tujuan dan data terbuka di negara China. Bagian terakhir dari data dan metodologi adalah sumber data. Sejak perusahaan yang terdaftar mulai mengungkapkan lingkungan pembentukan pada tahun 2008, periode studi sampel makalah ini adalah dari tahun 2008 hingga 2018. Selama pemrosesan data, makalah ini menghilangkan sampel yang kekurangan data dasar seperti perusahaan asuransi keuangan yang terdaftar atau ST, khusus perlakuan, atau perusahaan PT, transfer khusus. Data keuangan dan perusahaan lain dengan mengungkapkan latar belakang yang tidak diketahui dari mantan senior eksekutif dan akhirnya memperoleh 1.582 sampel pengamatan. Dan data EPI terutama dikumpulkan dengan tangan melalui laporan tanggung jawab sosial, laporan pembangunan berkelanjutan, dan laporan lingkungan yang dipublikasikan ditutup oleh perusahaan yang terdaftar. Data lain diambil dari database WIND dan database CSMAR. Untuk mengontrol pengaruh outlier ini, makalah berkaitan dengan minorization variable continue 1% ke atas dan turun. Ciri-ciri statistik deskriptif masing-masing variabel adalah bisa ditunjukkan pada tabel nomor 2 ini, termasuk median, mean, standar error, minimum, maksimum, 25% kuantil, dan 75% kuantil. Untuk catatan, teknik dan gudang data keuangan dengan data sekuritas keuangan sebagai inti di Cina. Lalu database CSMAR adalah database penelitian ekonomi dan keuangan dengan skala, informasi yang akurat dan data yang komprehensif di China. Saat ini, konten itu telah diperluas ke 15 seri dan 115 sub-database, termasuk lebih banyak lagi dari 2.000 tabel dan puluhan ribu indikator seperti saham, perusahaan dana, obligasi, derivatif, ekonomi, industri, pasar uang, luar negeri, piring informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi keuangan, dan topik khusus. Selanjutnya yaitu hasil PSM DID. Pada tabel ini menunjukkan bahwa dampak campuran GMA pada EPI tidak signifikan karena proses MNA dari GMI hybrid lebih kompleks dari GMA horizontal dan GMA vertikal, dan integrasi teknologi dan koordinasi personal antara industri yang berbeda perlu mengkomunikasikan lebih banyak waktu dan uang, sehingga sangat sulit untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap EPI. Selanjutnya, membandingkan koefisien GMA-V dan GMA-H, yaitu horizontal GMA memiliki dampak yang lebih besar daripada EPI. Selanjutnya yaitu uji hipotesis paralel. Pada tabel 4 ini menunjukkan hasil untuk menguji kembali tren paralel, variabel GMA dikali T1, GMA dikali T2, dan GMA dikali T3. Pada tahun ke-1, 2, dan 3 sebelum GMA dari kelompok eksperimen, hasilnya ditunjukkan pada kolom 1 dari tabel 4. Koefisien dari GMA T1, GMA dikali T2, dan GMA dikali 3 tidak signifikan karena menunjukkan bahwa pengaturan model DID memenuhi hipotesis tren paralel dan hasil DID. Berikutnya yaitu tes placebo. Grup eksperimen virtual dan grup kontrol perlu diatur ulang untuk mempercoba placebo. Jumlah sampel kelompok eksperimen asli yang sama dipilih secara acak sebagai GMA sampel, dan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diatur ulang. Hasilnya ditunjukkan pada kolom 2 dari tabel 4. Koefisien dari GMA dikali T tidak signifikan, yang menunjukkan bahwa pengaturan grup eksperimen yang salah, sehingga gagal untuk mempromosikan EPI yang memverifikasikan kekokohan hasil benchmark. Selanjutnya, menggunakan metode 2SLS dengan menggunakan stabilitas politik lokal sebagai variabel instrumental. Stabilitas politik lokal erat kaitannya dengan prosedur seperti persetujuan GMA dokumen. Semakin stabil suatu wilayah, semakin besar dampak terhadap GMA, dan stabil pemerintahan tidak akan secara langsung mempengaruhi EPI, dan memenuhi persyaratan 4.
Hasilnya ditunjukkan pada kolom ketiga dari tabel keempat. Koefisien dari GMA dikali T positif secara signifikan, menunjukkan bahwa hasil benchmark sangat kuat. Pada slide ini menunjukkan tabel 8 yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Selanjutnya yaitu dampak GMA pada EPI dalam siklus hidup perusahaan yang berbeda. Makalah ini membagi siklus hidup menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama tahap pertumbuhan, yang kedua tahap kedewasaan, dan yang ketiga tahap resesi. Hal ini untuk menguji dampak dari GMA pada EPI pada tahap pertumbuhan, tahap pematangan, dan tahap resesi yang berada di kolom 1-3 dari tabel 8. Koefisien dari GMA dikali T positif signifikan, sedangkan pada kolom ketiga, koefisien GMA dikali T negatif secara signifikan, menunjukkan bahwa GMA dapat mempromosikan EPI dalam tahap pertumbuhan dan tahap pematangan yang berada di kolom 1-2 dari tabel ke-8. Selanjutnya, untuk menguji dampak dari perbedaan GMA pada EPI pada tahap pertumbuhan, tahap pematangan, dan tahap resesi, GMAM tidak berpengaruh signifikan terhadap EPI dalam tahap pertumbuhan, berada pada kolom 4-6 dari tabel 8. Selanjutnya, menunjukkan bahwa pada tahap pematangan, GMAM dapat meningkatkan EPI dan vertikal GAM. Memiliki dampak yang lebih besar pada EPI yang dijelaskan pada kolom kelima. Koefisien GMAH dikali T dan GMAV dikali T negatif secara signifikan, menunjukkan bahwa pada tahap resesi horizontal GMA dan vertikal GMA sulit untuk dipromosikan EPI. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diskusi. Hasil benchmark dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa GMA dapat mempromosikan EPI dan pengaruh GMAH terhadap EPI lebih besar. Penelitian serupa dilakukan oleh Monas Tirenko pada tahun 2017. Pada studi mereka menemukan bahwa merger dan akuisisi horizontal di Cina tidak berdampak pada efisiensi lingkungan. Merger dan akuisisi vertikal nasional berdampak negatif terhadap ekoefisiensi sebesar 3,6%. Perbedaan dari penelitian ini adalah bahwa artikel ini berfokus pada peristiwa GMA. GMA adalah strategi berkelanjutan yang adil terhadap keadaan nasional Cina karena dapat memicu antusiasme untuk tata kelola perusahaan. Inovasi lain dalam artikel ini adalah hasil GMA yang tidak linear. Baik GMA dan GMAV dapat memiliki dampak berbentuk U pada EPI. Karena meningkatnya biaya GMA, EPI dihentikan pada tahap awal GMA. Namun, manfaat ekonomi seperti keuntungan pembiayaan dari GMA secara bertahap muncul dan efek positif dari GMA pada EPI secara bertahap meningkat. Efek non-linear dari merger dan akuisisi terbukti dalam beberapa penelitian. Misalnya, pada penelitian Fuad dan Gaur pada tahun 2019 menemukan bahwa ada hubungan terbalik berbentuk U antara merger dan akuisisi yang memiliki keuntungan ekonomi, sehingga menunjukkan bahwa pengaruh non-linear GMA pada EPI masuk akal. Kemudian hasil jalur dampak menunjukkan bahwa GMA dapat menahan EPI dengan meningkatkan biaya M dan A dan biaya manajemen. GMA dapat mempromosikan EPI dengan membangun reputasi perusahaan dan kesadaran akan kepedulian terhadap lingkungan. GMA dapat mendukung EPI dengan memperkuat pendanaan dan kapasitas pendanaan negara. Analisis jalur dampak memiliki dasar teoritis. Temuan bahwa GMA dapat membatasi EPI dengan meningkatkan biaya administrasi didukung, misalnya oleh teori asimetris informasi. Temuan bahwa GMA dapat mempromosikan EPI dengan memperkuat reputasi perusahaan dan kesadaran pengelolaan lingkungan didukung oleh teori transmisi sinyal, teori legitimasi, dan hipotesis kontrak efektif. Pada saat yang sama, analisis mekanisme juga memiliki dasar yang praktis. Kemudian,
Dongjiang merupakan perusahaan pertama yang membuka dan menerbitkan obligasi hijau di Bursa Efek Shenzhen, yang tidak hanya mengoptimalkan modal struktur perusahaan, tetapi juga mengurangi pembiayaan. Selain itu juga memberikan jaminan keuangan yang kuat untuk operasi perusahaan. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, untuk menguji efek langsung GMA dan 3 jenis GMA pada EPI yang diusulkan oleh hipotesis H1 dengan model PSM DID. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GMA dapat mempromosikan EPI, di mana dampak marginal GMA horizontal terhadap EPI lebih tinggi daripada GMA vertikal dan GMA campuran. Yang kedua, menetapkan efek interaksi untuk menguji hipotesis H2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GMA dapat menahan EPI dengan meningkatkan biaya M dan A dan biaya manajemen, mempromosikan EPI dengan meningkatkan reputasi perusahaan dan kesadaran lingkungan karyawan, dan lebih meningkatkan EPI dengan memperkuat kapasitas pembiayaan dan subsidi. Yang ketiga, untuk menguji hubungan non-linear antara GMA dan EPI yang diusulkan oleh hipotesis H3 dengan model DID non-linear. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh GMA dan GMA vertikal pada EPI menunjukkan bentuk U yang menurun terlebih dahulu dan kemudian meningkat seiring waktu. Yang keempat, karena siklus hidup perusahaan yang berbeda akan berdampak pada GMA yang diusulkan oleh hipotesis H4. Dalam hipotesis H4 ini membagi sampel yang pertama tahap pertumbuhan, tahap pematangan, dan tahap resesi. Hasil penelitian dengan uji heterogenitas menunjukkan bahwa GMA pada pertumbuhan dan tahap pematangan dapat meningkatkan EPI, sedangkan GMA pada tahap resesi akan menurunkan EPI. Secara khusus, pada tahap pertumbuhan, GMA horizontal memiliki dampak yang lebih besar terhadap EPI, sedangkan GMA vertikal dapat meningkatkan EPI pada tahap pematangan, sedangkan GMA dapat menghambat EPI pada tahap resesi. Selanjutnya, implikasi. Yang pertama, GMA horizontal memiliki dampak terbesar pada EPI, yang berarti GMA dalam industri yang sama dapat mendorong pengembangan perusahaan yang hijau. GMA dalam industri yang sama dapat mengurangi biaya M dan A, mempercepat pembagian produk dan teknologi hijau, dan meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan. Oleh karena itu, dalam rangka memperluas skala investasi pelindungan lingkungan dari perusahaan, pemerintah dapat mendorong hijau industri yang sama melalui insentif yang tepat dan penggabungan subsidi. Yang kedua, peningkatan reputasi hijau perusahaan dan kesadaran lingkungan karyawan dapat meningkatkan EPI. Oleh karena itu, kita perlu untuk memperkuat konstruksi reputasi perusahaan setelah GMA dengan penuh semangat mempromosikan pengetahuan lingkungan di perusahaan dan meningkatkan kesadaran karyawan tentang tata kelola lingkungan. Yang ketiga, tingginya biaya M dan A dan biaya manajemen pada tahap awal GMA. Karena tingginya biaya M dan A dan biaya manajemen pada tahap awal GMA, maka perlu untuk mengurangi biaya M dan A GMA melalui metode M dan A yang fleksibel. Selain itu juga perlu untuk menyelidiki dan mengelola informasi pribadi karyawan setelah merger dan akuisisi, menyesuaikan posisi karyawan setelah GMA secara wajar, dan mengurangi biaya manajemen talenta. Yang keempat, ada siklus hidup perusahaan yang berbeda. GMA memiliki dampak yang berbeda terhadap EPI. Perusahaan dalam tahapan yang berbeda harus merumuskan strategi GMA sesuai dengan kondisi lokal. Untuk perusahaan dalam tahap pertumbuhan, merger dan akuisisi horizontal industri yang sama harus dilakukan untuk memperluas skala perusahaan, dan EPI harus diperluas dengan memperkuat kapasitas pembiayaan. Sedangkan perusahaan dalam tahap pematangan harus didorong untuk melakukan merger dan akuisisi perusahaan hulu dan hilir rantai industri
dan meningkatkan EPI dengan berbagi teknologi dan pengalaman hijau. Selanjutnya, keterbatasan pada artikel ini. Yang pertama, GMA sampel perusahaan yang sangat berpolusi dari tahun 2008 hingga 2018. Karena ada beberapa GMA karena masih dalam proses sehingga sulit untuk mengevaluasi dampaknya terhadap EPI. Yang kedua, tulisan ini gagal mengeksplorasi lebih jauh lokasi GMA atau lokal GMA atau jarak jauh GMA dan jumlah GMA acara. Selanjutnya, saran dalam artikel ini. Yang pertama, fokus pada kemungkinan dampak karakteristik proses transaksi GMA terhadap EPI, seperti mode pembayaran, rasio akuisisi, transaksi pihak terkait, dan lain-lain. Yang kedua, mengklasifikasikan jenis proyek EPI dan membandingkan dampak GMA pada berbagai jenis EPI. Untuk penelitian pengembangan perusahaan hijau oleh GMA, studi lebih lanjut dapat fokus pada evaluasi kinerja pengendalian polusi perusahaan. Sekian presentasi artikel dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.